Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan materi tentang akidah. Pada kesempatan ini pembahasan kita tentang tauhid kita beri judul keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid. Orang yang telah berislam, orang yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan banyak hal. Di antaranya adalah orang yang ahli tauhid itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan di dunia dan di akhirat. Ini berlaku secara pribadi, keluarga maupun masyarakat, bahkan seluruh manusia. Ya, Allah SWT berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ya, kezaliman di sini yang dimaksudkan adalah asyirk, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, ketentraman, dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Al-amnu, keamanan ini tentu pertama di dunia. Ya, di dunia dia akan merasa tenang, merasa tentram. Kalau dia sendiri dia tenang, kalau dia bersama keluarga dia tenang, kalau dia di satu kelurahan, di satu negara dia akan tenang, dan relatif kesejahteraan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat, ya, di barzakh. Ya, di barzakh nanti orang yang ahli tauhid akan bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk, ya, dia bisa menjawab itu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki tauhid. Disebutkan dalam riwayat, mereka nanti akan menjawab dengan ya ha la adri. Ya, saya tidak tahu. Dulu pernah saya dengar ada sesembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak menyembahnya. Dulu saya pernah mendengar Nabi Muhammad, tapi saya hanya sekedar mendengar. Ya, dan seterusnya. Nah, orang yang ahli tauhid dia akan mendapatkan ketenangan. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan menentramkan atau menetapkan, memberikan ketetapan kepada orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia dia bisa mengakhiri kalimat atau mengakhiri kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah, dan ini harapan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyebutkan akhir kehidupan kita kalimat la ilaha illallah dan terus dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian di wa fil akhirah, ya, bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, tentu di alam barzakh nanti ya kita bisa menjawab pertanyaan itu. Dan di akhirat tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya kita dapatkan dalam Al-Qur'an janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman, beramal soleh dengan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis dari
Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, siapa yang bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, wahdahu la syarikalah, di mana Allah Subhanahu wa taala hanya esa, tidak ada serikat baginya, ya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Maryam dan ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu haq, dan surga itu benar adanya, wan naru haq, dan neraka itu juga benar adanya, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalnya. Ya, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban ya setiap manusia. Ya, seorang muslim ya sangat diwajibkan untuk memahami tauhid dan bisa mengamalkannya sehingga terbebas dari pada kesyirikan. Ya, seperti materi yang kita telah angkat yang lalu, bahwa ketika manusia melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada amalan manusia tersebut. Wal iyadzu billah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan batal dan terhapus seluruh amalanmu. Nah, pada ayat ini, pada hadis ini banyak sekali pelajaran, ya, bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimani Nabi SAW sebagai hamba dan utusan Allah, termasuk Nabi Isa. Dan ini sekaligus pengakuan dari Nabi SAW untuk kita semua bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi yang kita cintai. Beliau seorang nabi, manusia, dan bukan sesembahan. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa manusia biasa. Ya. Abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ya, cuman memang Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya agak berbeda dengan yang lain, karena Nabi Isa lahir dari Maryam, ya, di mana tidak lazim seperti umumnya manusia. Maryam seorang wanita yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengandung tanpa seorang suami, tentu itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang atau keutamaan daripada tauhid ini, ketika dia bisa meyakini dengan benar, meyakini bahwa surga itu benar adanya, neraka benar adanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan atau akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan ini juga kabar gembira sebenarnya, bahwa ketika seorang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalaupun dia berdosa, misalnya, masih ada kemungkinan terangkat suatu saat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau dia bisa bertobat dan jujur, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan berupa surga bagi mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.